بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kepada kita semua untuk hadir di masjid dengan rangkaian kegiatan kita Qiyamul Lail fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah kita yang mengaku umatnya untuk membiasakan diri melafalkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan pada suatu diperuntukkan untuk kita yang senantiasa melazimkan melafalkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika kita baca Al-Quran dan kita fahami maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau orang-orang yang beriman untuk berpuasa, maka redaksi akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Itu ayat 183 surah Al-Baqarah. Nanti 185 redaksinya la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. 186 akhirnya la'allahum yarshudun. 187 la'allahum yattaqun. Jadi 5 ayat yang menceritakan tentang kewajiban berpuasa, 4 ayat diakhiri dengan kata-kata la'alla, agar kalian semua, kata Allah. Artinya itu yang dituju, bahwa ibadah puasa membentuk kita, tujuan kita agar sampai kepada ketakwaan kepada Allah. Ibadah Ramadan menyampaikan kita kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan diharapkan juga dengan ibadah puasa kita semua menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, la'allahum yarshudun, agar mereka dalam kebenaran. Tentu artinya orang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa ibadah Ramadan ini menyampaikan kita kepada ketakwaan, dan inti ketakwaan itu sikap dalam mental kita, sikap di hati kita yang mudah-mudahan bisa terwujud dengan perbuatan kita. Para ulama banyak mendefinisikan tentang ketakwaan itu, dan pada akhirnya ungkapan beliau adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, memisalkan diri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan ini kita rasa begitu dekat dengan Allah,
Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Dari hal-hal yang halal pada awalnya, bahwa makan itu halal, minum itu halal, tetapi kita mampu menahan diri karena kita lagi berpuasa, maka sudah barang tentu hendaknya kita juga mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benarlah kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih, bahwa puasa untuk kata Allah, aku yang langsung membalasnya. Karena begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terbuka kesempatan untuk membukakan puasa kita. Lagi letih, lagi lapar, ada makanan, tidak ada yang tahu, tapi kita mampu untuk tidak membukai puasa kita karena kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya yang begini mampu kita pertahankan sampai nanti datang utusan Allah kepada kita berupa malaikat maut, sehingga mudah-mudahan kita mampu membawa ketakwaan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua kita menyadari bahwa semua kita pasti kembali kepada Allah dengan kematian, dan hendaknya ketika datang menghadap Allah ada bekal ketakwaan yang kita bawa, sebagaimana bekal ketakwaan kita bawa memenuhi seruan Allah ketika berhaji. Bukankah Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian semua kata Allah, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Ketika berhaji pada hakikatnya kita semua memenuhi seruan Allah, dan nanti ketika datang juga seruan Allah berupa kematian, hendaknya kita juga membawa bekal ketakwaan ini, karena ketakwaan ini merupakan orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara anda semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang diharapkan dengan ibadah Ramadan ini, membentuk kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah. Dan di antara tanda ketakwaan yang nampak sehari-hari adalah bahwa kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menahan diri dari hal-hal yang halal. Dan tentu kita harapkan peningkatannya juga, bahwa kita mampu juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang terlihat kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, apa bukti ketakwaan itu? Misalnya kita fahami firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Ternyata dari sikap mental yang baik, bahwa terhujam ketakwaan itu akan terlahir dari ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Apakah kita mampu ketika kita berbicara, ketika kita ngomong hanya pembicaraan-pembicaraan yang benar, sebagai tanda ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena hari ini kadang-kadang kita susah membedakan mana yang bohong dan mana yang benar. Disuguhkan di hadapan kita berbagai media, sehingga kita susah lagi membedakan apakah ini benar atau bohong. Dan tentu sebagai orang-orang yang bertakwa, ucapannya, tindakannya adalah tindakan yang benar sebagai bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita katakan, semuanya tercatat oleh malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satu pun yang kita lafalkan,
Tidak satu pun yang kita ucapkan melainkan semuanya tercatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridai. Dan cara kita agar berat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah tentu senantiasa membasahi lidah kita dengan menyebut nama Allah, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan doa. Itu semua insya-Allah ucapan-ucapan yang menambah beratnya timbangan kebaikan kita di hadapan Allah. Tapi manakala yang kita bicarakan pembicaraan yang tidak bermanfaat, atau barangkali pembicaraan yang menambah timbangan dosa di hadapan Allah, dikhawatirkan mendapat azab nanti di akhirat. Apakah bentuk bicara bohong, menfitnah, mengadu domba, mempergunjingkan, menghina, mencaci, semua itu bentuk-bentuk perkataan yang nilai minus. Yang kita khawatirkan adalah bahwa apa yang kita perbuat, amal perbuatan kita ini nanti bisa habis nanti di akhirat. Ibadah salat kita, ibadah zakat, ibadah haji, semua amal yang kita perbuat ini bila mana kita tidak berhati-hati bisa habis hanya untuk nutup-nutup hutang. Yang hutangnya itu gara-gara omongan kebohongan, omongan menfitnah, mencaci orang. Akhirnya habis ibadah kita untuk nutup-nutup yang seperti ini. Masih banyak lagi orang datang kepada Allah mengadu karena kita zalimi. Akhirnya terlempar ke neraka gara-gara banyak omongan nilainya minus, yang semuanya itu tentu merugikan kita semua. Nah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berpuasa, ini yang ditahannya, termasuk pembicaraan yang menambah timbangan dosa di hadapan Allah. Kalau berpuasanya tidak makan dan tidak minum, anak-anak itu bisa. Tetapi kita yang menginginkan ketakwaan kepada Allah, tentu ada peningkatan yang lebih daripada itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Quran, ada seorang hamba Allah yang berpuasanya tidak berbicara. Karena tidak bicara puasanya, Allah bela dia. Siapa itu? Itulah Maryam. Nanti Bapak Ibu ketika sampai tadarusnya surat Maryam, bacalah kisah Maryam, itu sangat indah sekali. Ketika Maryam berkata kepada Allah, "Inni nadhartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya." Sesungguhnya aku bernazar karena Allah berpuasa, tidak berbicara dengan seorang jua pun. Karena apa? Karena kalau Maryam berbicara dia salah. Kan maklum kisahnya bahwa Maryam satu-satunya hamba Allah perempuan yang melahirkan tanpa suami. Punya anak tapi tidak punya suami, hanya Maryam yang diabadikan oleh Allah. Karena nanti dia bicara dia salah, dia bawa Nabi Isa kepada kaumnya, muncullah pergunjingan di kaumnya itu. Dan bisa Maryam lagi berpuasa, itulah hikmahnya dia puasa tidak bicara. Kalau bicara dia salah, maka muncul tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi kepada Maryam. Katanya, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya." Wahai Maryam, kami tidak menemukan keturunanmu yang begini dosa besarnya. Karena apa? Punya anak tapi tidak punya suami. Nah, ketika itu hikmahnya Maryam lagi berpuasa, dia hanya isyarat. Fa asyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam hanya menunjuk bayi yang digendongnya. Berkatalah kaumnya, bagaimana kami bicara dengan bayi yang kamu gendong itu? Akhirnya Allah bela Maryam dengan cara memberi kekuasaan Nabi Isa berbicara ketika masih bayi di gendongan Maryam. Apa bicaranya? Allah abadikan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Akhirnya terlepaslah Maryam tuduhan-tuduhan yang tidak benar, karena langsung Allah yang membelanya, memberi kekuasaan Nabi Isa berbicara ketika masih bayi di gendongan Maryam. Itu langsung Allah yang membela Maryam karena lagi berpuasa.
puasanya tidak berbicara. Nah, kita juga bisa begitu kaum muslimin yang berbahagia. Peningkatan ibadah kita, di samping tidak makan dan tidak minum karena berpuasa, mari kita juga sama-sama berpuasa untuk bicara. Kecuali ketika kita bicara, ketika kita ngomong, hanya pembicaraan kebaikan yang insya Allah menambah timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nampak kita lihat, bahwa tujuan kita berpuasa sampai kepada ketakwaan yang nampak kelihatannya akhlakul karimahnya adalah diantaranya pembicaraan yang baik, dan jauhilah kebohongan, kata Rasulullah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kewajiban kita semua untuk berlaku benar. Karena apa? Sesungguhnya kebenaran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surganya Allah. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah dengan yang namanya sifat kebohongan, karena kebohongan pasti mengantarkan kepada fujur, hal-hal yang tidak baik, dan yang fujur mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan ibadah Ramadan ini membentuk kita sebagai insan yang bersyukur. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan ibadah Ramadan diharapkan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama membantu kita memahami tentang makna syukur ini. Satu di antaranya adalah memanfaatkan semua anugerah Allah untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan dianggap perai apa yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia. Tidak gratis. Semua anugerah nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita di dunia, semuanya akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Bukankah Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu akan diminta Allah pertanggungjawaban tentang nikmat yang kita terima hari ini. Mampukah kita nanti kaum muslimin di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Yang jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Nanti di hari kiamat tidak dibenarkan kaki satu hamba bergerak kecuali sampai ditanyai 4 hal. Di antaranya adalah tentang umur, kemana umur dihabiskan. Tentang ilmu, apakah ilmu itu ada diamalkan. Tentang harta, dari mana didapat dan kemana diinfakkan. Dan tentang anggota tubuh, kemana anggota tubuh ini kita manfaatkan. Alangkah indahnya kita mampu menggunakan semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diharapkan bila mana kita mampu bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Bukankah Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita semua pandai mensyukuri, Allah tambah nikmat itu. Dan malakala kita ingkari, kita khawatirkan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita gunakan semua fasilitas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan semua anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah ringankan hisab kita. Kita bermohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku hisab yang murah. Jemaah yang berbahagia, di dunia kita lihat, di dunia kalau ada satu orang kita tersangkut masalah hukum dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan hakim, itu sampai berbulan-bulan
Hanya satu kasus. Hanya satu kasus sampai berbulan-bulan di sidang. Apalagi nanti di hadapan Allah. Semenjak dari kita lahir, taruhlah mungkin nanti ada kortingnya sampai kita balik. Dari kita balik sampai kita mati, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah itu kita pertanggungjawaban di hadapan Allah? Untuk itulah kita bermohon kepada Allah agar Allah mudahkan hisab kita nanti di akhirat dengan cara mensyukuri semua karunia Allah untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan ibadah Ramadan dihadapkan kita sebagai la'allahum yarsyudun, orang-orang yang senantiasa dalam kebenaran, orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini agar kita termasuk orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah ada dua syaratnya. Yang pertama, wal yu'minu bi, atau yang pertama orang-orang yang mengijabah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li. Ini yang pertama syaratnya untuk dapat petunjuk. Falyastajibu li, hendaklah mereka memperkenankan seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita usahakan dengan maksimal, memperkenankan seruan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seruan ketika azan bersegera untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, atau bersegera bertaubat bila mana tersalah kita melakukan satu kesalahan, cepat-cepatlah iringi dengan kebaikan. Bukankah Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Prinsip dasarnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Ini prinsip dasarnya. Tapi manakala andai kata terdorong berbuat salah, maka cepatlah iringi dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu dapat menghapuskan kesalahan kita dan berakhlaklah di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia. Ini yang pertama yang diharapkan orang yang senantiasa dapat petunjuk dari Allah, orang-orang yang memperkenankan seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal yu'minu bi, orang-orang yang senantiasa menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita akui kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai manusia, iman kita tidak tetap. Tidak seperti malaikat. Iman kita kadang-kadang naik kualitasnya dan kadang-kadang turun kualitasnya. Itulah kita manusia. Dan tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana iman kita stabil dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ya Allah senantiasa dalam agama dan untuk mentaatimu. Selama Ramadan, alhamdulillah, kita bermusabaqah, kita berlomba-lomba, terbuka hati kita senantiasa untuk kebaikan-kebaikan. Mampukah kita pertahankan nanti di luar Ramadan sebagai bukti latihan kita selama Ramadan ini? Satu hal yang mungkin sangat positif selama Ramadan ini, kita terbiasa bangun waktu sahur. Nanti di luar Ramadan mampukah ini kita pertahankan untuk bangun di waktu sahur? Karena sahur itu waktu istimewa. Dan di antara ibadah yang terbaik ketika sahur adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Ini satu di antara positifnya nilai Ramadan kepada kita. Dan tentu kita usahakan nanti di luar Ramadan terbiasa bangun waktu sahur, sehingga diharapkan tetap terpelihara berjamaahnya ke masjid sebagai bukti kuatnya iman kita kepada Allah. Bukankah subuh berjamaah ke masjid merupakan ujian keimanan? Apakah benar-benar beriman kepada Allah atau imannya mirip orang-orang munafik? Karena kata Rasulullah, ada dua waktu yang berat bagi orang-orang munafik. Satu di antaranya adalah subuh berjamaah ke masjid. Jadi mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang baik selama Ramadan ini mari kita pertahankan, yang diharapkan kita senantiasa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan stabilnya iman kita sehingga kita tetap bermusabaqah, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan semuanya itu kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah ada manfaatnya buat kita bersama dalam rangka niat kita sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah Ramadan diharapkan kita sebagai insan yang bertakwa. Dengan ibadah Ramadan diharapkan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengan ibadah Ramadan diharapkan kita semua orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.